Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Saya Ananda Rara, bakal kayak basa-basi banget nih sama teman saya. Angela Nurna Fitri, oke. Di sini kita akan bahas-bahas ini tentang santri, oke. Mau nanya-nanya dikit nih, boleh? Boleh. Gimana sih pengalaman menjadi santri? Maksudnya tuh awal-awal gitu. Awal jadi santri, oke. Pasti sedih ya, udah jauh dari orang tua. Pasti gimana ini, males-malesan. Udah males-malesan, apalagi disuruh nyuci sendiri. Biasa sama orang tua. Ya pasti di laundry sama tetangga atau orang tua ya. Iya, pastilah. Atau jasa laundry gitu. Nah, misalnya kalau di pondok nih, kan kamu kan awal-awal ke pondok itu gimana sih? Kayak misalnya kamu kan dari Probolinggo ya, Ya. ke Pasuruan. Itu awal-awal kamu ke SPIM tuh gimana rasanya? Bersyukur banget sih ada pesantren, salah satu pesantren Muhammadiyah di Pasuruan tuh pun deket. Ya saya kira itu pesantren Muhammadiyah tuh nggak ada gitu di sekitar Probolinggo atau di Pasuruan, mungkin yang jauh kayak di Bojonegoro, di Jogja, Solo. Ternyata tuh ada di Pasuruan tuh dan baru tahu. Dan ternyata tuh baru pesantrennya. Ada AC-nya. Insya Allah ada. Nah, pas itu apa gimana sih awal permulaannya kamu misalnya masuk kamar pas ada teman-temanmu gitu? Perkenalan. Ya, perkenalan. Jadi itu awalnya masuk kamar 202. Ketemu deh dua orang gitu, Aura Magdalena dan Almira Qadirlia. Sama-sama dari Probolinggo nih, 3 orang. Nanya kelas berapa, dari mana, asalnya sekolah dari mana dulu. Gimana nih kabarnya? Gimana perasaannya? Sambil makan nasi bakar ya dulu ya, awal perkenalan. Pasti seneng banget ya, banyak Seneng banget. temen. Seneng banget. Tapi itu awal kita ketemu kan masih gugup ya. Kayak Dan banyak banget barang-barang di kamar dan nggak tahu bagaimana cara ngerapiin satu-satu masukin lemari. Biasanya tuh ya Allah banyak banget kayak nggak pas sudah. nata spray juga sulit banget. Itu baru pertama kali, biasanya dibantu orang tua kayak ayo nata spray gitu, kayak baru pengalaman di pondok nata sendiri gitu kan. Nah, jadi bangun tidur tuh langsung ngerapiin spraynya. Jadi kalau kita dulu di rumah ya udah langsung Gadget ya. Kalau di sini langsung bangun tidur langsung rapikan kasur. Soalnya takut kena hukuman. Ya. Nah, itu misalnya kalau kamu punya masalah temen gitu, hari pertama ada nggak masalah pertemanan? Belum ada, pasti masih belum ada. Kapan ngerasainnya tuh masalahnya? Mungkin ini ya, tunggu sifatnya mereka keluar. Jadi sifatnya mereka tuh tergantung dengan sifatnya kita ke mereka juga. Jadi kalau kita memberi positif ke mereka, mereka juga akan memberi positif juga ke kita. Dan sebaliknya. Jadi itu yang bakal merusak. Tapi masalah itu udah biasa kan di pondok, kayak masalah pertemanan pasti ada lah ya. Jadi dibiasakan aja. Kan kita masih syukur-syukur aja di sini. Ini enak banget tau di pondok. Iya, salah satu enak banget. Jadi itu gak terlalu padat ya kegiatannya, alhamdulillah. Kan di pondok lain kan kayak masih jauh dari orang tua. Kita di sini deket, fasilitasnya bagus, banyak teman, dan lebih ke jenjang entrepreneur. Ya, ini yang paling nomor 1 nih. Jadi di mana kita akan diajarin bagaimana cara memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi kalau kita udah gede, kita bakal tahu bagaimana cara berdagang, cara mempromosikan, mengolah gitu. Nah, boleh tanya-tanya dikit gak? Boleh. Bukan basa-basi ya, tanya-tanya dikit. Itu kamu pernah kena hukuman apa aja sih di pondok? Hampir semuanya kecuali insya Allah dapur. Insya Allah, amin. Kalau saya sih sudah semua kayaknya. Walah. Soalnya apa ya? Awal-awal di sini pasti kayak kurang disiplin lah. Kaget. Kita yang di rumah bisa males-malesan, terus di sini ketika rajin seperti kayak sholat di rumah tunggu jam 4 deh, ntar lagi baru sholat, gadgetan dulu atau Langsung tidur. mandi 1 hari 3 kali. Iya pasti. Di sini. Dari subuh, siang, sore. Pagi gak usah mandi lagi udah. Itu namanya males itu. Rajin banget malahan tahajud pagi masih mandi. Ya. Nah, itu awal-awal tuh saya juga kaget masalahnya. Waktu tiba-tiba dipanggil Aura Magdalena, kan dikira loh apa absen Tahu gitu. ya, apalagi bahasanya di sini beda. Digunakan bahasa 2 resmi, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kita biasanya menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Apa itu artinya? Pas tanya Uti, itu apa artinya?
pasti kan gitu. Pasti kayak ditanya-tanya pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, tapi kita nggak ngerti gitu. Kita nggak ngerti. Nah, dan di sini ada namanya kegiatan muhadasah. Itu kita bahkan diajarin menggunakan bahasa asing untuk menambah kosakata. Nggak usah kata kayak belajar pagi gitu. Ya, belajar pagi. Nah pas itu misalkan nih kamu punya masalah sama kak kelas, apa yang kamu lakuin sih? Kan di pondok gak ada yang bisa bantu kamu selain guru atau pendampingmu. Mungkin temen ya, pasti itu salah satu support di sini tuh hanya temen. Itu pun teman dekat. Kalau teman jauh nggak terlalu. Soalnya kita juga nggak boleh gampang terlalu percaya pada orang. Iya, misalnya pokoknya intinya tuh misalnya kalau kita teman tuh jangan terlalu benci, jangan terlalu suka gitu. Iya. Karena bisa jadi orang yang kita benci jadi teman kita, Iya, sedangkan jadi sahabat nanti. sedangkan temannya kita tuh bisa jadi musuh kita. Iya. Kadang kayak bolak-balik gitu, jadi jangan terlalu benci, jangan terlalu suka. Jadi seperti roda ya, roda Udah berputar. berputar. Nah, ini nih, kamu kan udah berapa bulan di sini? Pondok. 4 bulan. Beneran 4 bulan. 4 bulan. Nah, itu pasti kangen rumah lah ya. Pasti. Tapi ini udah mulai terbiasa kan udah 4 bulan. Kecuali kalau baru 3 hari, ya Allah pengen pulang. Depresi. Iya pasti rasanya ya Allah. Nah, pas itu pasti katanya saya tuh dapat kabar dari kakak kelas misalnya kalau kamu pulang ke rumah pasti bosan pengen balik ke pondok lagi. Iya pasti. Tapi ya emang kayak gitu. Tapi pas balik pondok ya Allah pengen pulang di rumah. Bosan banget di sini. Tiba-tiba di rumah gak ngapa-ngapain. Iya, takutnya juga hafalannya udah hilang gitu. Pasti di sini juga kan hafalannya sampai jus-jus kan. Iya, target ya. Targetnya tuh banyak banget. Itu bikin kita kayak tertantang gitu buat ngafalin lah. Tapi enak tau daripada di rumah gadgetan terus. Gak ngapa-ngapain. Iya. Apalagi kayak zamannya kayak kayak gini. Misalnya rebahan pas dimarahin. Nah ini ya dapat pengalaman satu kemarin ini sempat berkunjung ke salah satu SMP di Probolinggo. Itu ternyata banyak anak yang keluar dari pondoknya dan memasuki SMP negeri atau SMP swasta. Jadi mungkin mereka tuh nggak terlalu biasa. Dan setiap orang kan cara beradaptasinya berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Dan salah 3 dari teman kita juga udah keluar. Itu pasti ya juga agak berat. Mereka juga mikir-mikir. Kita pun mikir-mikir gimana sih ya Allah, rasanya kasihan orang tuanya udah bayar mahal-mahal terus kitanya malah dibuat mainan orang. Tapi terkadang itu mentalnya orang tuh berbeda-beda ya. Iya. Perasaan orang tuh berbeda-beda, sifat orang berbeda-beda. Tapi mungkin ya sebisa mungkin untuk tegar lah ya. Ya, niat. Yang penting tuh niat dari hati. Iya. Yang penting pokoknya dari segala pentingnya tuh dari hati. Mau niat, mau kayak kamu lakuin ini pokoknya tuh dari hati. Kalau kamu pasti pikiran tuh yang kedua. Kayak pasti mikir-mikir dulu gitu, gimana. Itu gimana sih keadaan yang temanmu yang baru keluar itu? Gak tahu ya, mungkin udah bebas ya. Nah, di sini ya, tadi itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Yang enak tuh disiplin. Dimana kita disiplin ibadah waktu, mulai disiplin waktu. Nah, bisa kita di rumah kan molor-molor ya pasti, nah males-malesan. Nah, terus yang kedua mandiri. Bagaimana kita diajarkan untuk menyelesaikan masalah sendiri yang tadi. Nah, terus bagaimana kita hidup sendiri. Jadi kalau semua kalau udah pergi semuanya, jadi kita kayak udah kebiasaan. Bisa jaga diri. Jaga diri. Misalnya kayak belum ada pengalaman kayak mondok gitu, pasti kayak gimana ya, misalnya udah pergi semua kita gak tahu ngapain, pasti jadi kayak punggung orang lain kayak gimana ya, gak ada rasa berpendirian gitu. Iya. Itu tuh enak juga nih, banyak temannya. Jadi ke sekolah bareng teman, ke masjid bareng teman, tidur pun bareng teman, makan dari teman, nyuci. Apalagi nih, kalau yang nggak kunjungan hari Minggu, pasti ya guys, nyuci giba-giba ya di depan kamarnya, ya Allah. Tapi seru pasti. Jadi tuh nggak keinget ke rumah, jadi itu yang bikin perasaan. Nggak terlalu hampa lah ya. Pondok juga awal-awal saya tuh kesini tuh pasti mikir gini. Waktu ayah saya bilang gini, kamu mondok aja ya gitu. Nah, langsung kayak gimana rasanya mondok, takut gitu kan. Tapi pengen juga. Tapi kepo gitu, penasaran gimana sih rasanya di pondok itu. Nah, coba awal-awal gak kerasan, kayak ada rasa kangen lah pastinya. Yang nomor 1 kangen orang tua. Apa nih? Yang perubahan kamu, perasaanmu?
Selama masuk pondok. Santri, menjadi santri. Mungkin gimana ya, lebih banyak disiplinnya lah ya, kayak tepat waktu yang awalnya tahajudnya bolong-bolong, di sini langsung kayak lancar banget. Jadi kayak tahajud tuh bagaikan sholat wajib di sini. Ya tiba-tiba ini ya, hafalannya meningkat ya, terus meningkat. Jadi gimana ya, perasaannya tuh lebih kayak fresh and plong. Itu seimbang akademik sama agama. Cuma yang kelebih junjung agama lah ya. Ya pasti. Ini juga santri. Namanya juga santri kan ya. Ya, nih paling seru tuh santri kalau udah keluar dari pondoknya. Wah, lebih fresh pasti. Tapi pengen balik juga kan, Iya, misalnya ke pondok. kalau udah balik pondok pengen keluar lagi, malah pas keluar malah pengen langsung balik pondok. Ngapain sih keluar, Allah? Awal-awal juga tuh waktu kunjungan keluar itu kan udah sering ya. Pasti kayak aku pengen kunjungan. Setelah kunjungan gak tahu mau ngapain. Kayak udah terbiasa ketemu orang tua gitu. Udah bosen. Tapi lama-lama bikin gak dikunjungi gak sih? Jadi kayak betah banget di pondok, banyak teman, bisa teman curhat, teman kayak cerita-cerita, gitu seru banget gila. Nah, terus nih jadi santri itu enak banget sekarang. Buat zaman sekarang tuh enak banget. Karena kenapa? Di luar sana banyak yang seumuran kita yang udah memakai narkoba, ngerokok, banyak kasus-kasus lah. Di sini kita masih tetap terjaga sama ustadz di sana, di sini kita masih dijagain. Ustadz ada, ayo ngaji. Kalau di sana kan belum tentu hafalannya juga terjaga. Pasti juga masa depannya belum tentu, belum bisa diyakini. Iya, mau soalnya kan jadi sekarang kan apa. ada yang namanya media sosial, internet. Itu bisa merusak ya. Ya. Jadi kita bisa, nah kalau itu negatifnya, kalau positifnya kita bisa kenalan lah, kita bisa jualan online, bisa berbagi informasi, tapi itu dalam hal positif. Kalau negatifnya kayak tuh, tadi, itu yang paling takut, apalagi cewek nih yang Ya, jadi rawan sasaran. banget gak Iya. sih? Nah, misalnya media sosial tuh pasti ada berita hoax, berita-berita kayak gini. Pas kita ngikutin yang nggak baik, misalnya kayak pamer foto taruh di media sosial tuh nggak bagus banget tuh. Kan kita kan kaum hawa harus terjaga auratnya, apalagi kita foto pas gak pakai hijab, kayak pamer di SW-nya lah, jeduk-jeduk atau ya. DM-nya ya. Pasti kayak banyak banget yang joget-joget kamera gitu tuh, udah banyak banget kasusnya. Kita keluar pondok aja ngeliat cewek-cewek udah bajunya tuh kayak gitu. Nah kalau dulu kan terjaga, Jaga banget nah, malahan. iya, Kalau karena media ketahuan sosial. dipukul. Nah kalau di santri tuh jadi baju bangun tidur langsung pakai gamis. Langsung iya langsung ke masjid diajarin gimana sih pakaian rapi, pakaian yang sopan gitu. Jadi kalau ketemu tamu ya udah sopan. Nah kalau mereka kan sesuai zaman perkembangan. Awal-awal saya di sini anu tahu, waktu mau sholat tahajud kan pakai baju tidur ya. Itu langsung pakai baju tidur tau. Gak ganti gamis. Gak tahu soalnya. Jadi berangkat mau ke tangga itu ditanyain sama keamanannya. Kenapa kok gak pakai gamis loh? Kaget kan? Hah, gamis. Ternyata disuruh pakai gamis. Iya, Nah, sedangkan saya tuh pergi dari kamar itu masih pakai baju tidur. Gak tahu. Jadi masih pakai lengkap baju tidur mau ke masjid. Ya, nih apalagi nih yang paling heboh kalau udah dia di bawah, kita kan kemana di atas sama masuknya di bawah, udah dikumpulin tuh sama anak-anak kak kelas. Kita bingung, tuh ngapain? Pada diceramain sama ustadzanya, ngapain? Pas lihat di jendela, ngapain itu? Heboh kan anak baru pasti. Oh itu ikut, pasti takut semua, pasti tutup pintunya itu langsung. Nah, pas itu pernah ditakut-takutin sama kakak kelas pasti ya. Ayo, belum 3 bulan udah kena ikom. Itu kan pasti, tapi kelemahan kan ikom bisa jadi pelajaran. Iya, Biasa, itu yang bikin tapi kita disiplin ya. Contohnya bahasanya paling sering di sini. bahasa kena terus setiap hari. Setiap minggu. Dari bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Soalnya kadang tuh temen saya tuh misalnya kalau diajak bahasa Inggris atau bahasa Arab itu Malah nanya kayak pakai maksudnya apa sih? Nah. Mama, apa itu artinya? Pasti pakai bahasa Indonesia kayak ini ngelontarkan. sih gitu. Gak usah pakai bahasa, ngapain pakai bahasa? Ya Allah. Setelah ditanya sama ustadzanya, yakin kamu gak pernah pakai bahasa Indonesia gitu? Pasti pernah lah ya kan? Iya, pasti udah maju semua ya Pasti katanya. satu pondok tuh maju semuanya. Apalagi nih di sini tuh ada bahasa internasional tuh juga lebih penting juga ini buat masuk sekolah selanjutnya ke SMA apalagi universitas begini kerja
Sekarang tuh udah zamannya canggih-canggih, jadi anak-anak sekarang tuh pinter-pinter, apalagi santrinya nih pinter kan, pasti udah pinter agamanya, akademiknya, adab. Oke, ini adab. Bagaimana sih katanya Sister Aura, bagaimana ada penurunan adabnya sekarang? Mungkin sekarang karena teracuni sama media sosial ya. Mungkin dulu kayak orang-orang zaman dulu mereka tuh punya niat sendiri. Nah, sedangkan tuh pasti kan sekarang kan lagi masa depan tuh lagi berkembang. Pasti ada paksaan orang tua buat kamu tuh harus jadi kayak gini, kamu tuh harus jadi kayak gini. Nah, itu buat jadi pembelajaran kan. Soalnya sekarang gimana ya? Santri-santrinya agak berubah sekarang. Apalagi kita nih. Iya. Heeh. Kita juga ini udah di zaman perubahannya ya. Yang bisa gimana ya bikin kita tuh beda banget. Kayak yang dulu nih pernah ada kisah ya, misalnya kalau gak sengaja ngomong kasar tuh langsung dipukul Iya. ya sama. Nah sekarang misalnya kalau ngomong kasar tuh Cuman dibiarin dimarahin ya. kadang dimarahin kadang dibarin doang. Iya, itu yang nggak disiplin nih. Apalagi gak sopan, malah mungkin ngebentak. Jadi gimana sih? Ya masa santri kayak gitu. Tapi kita di rumah asrama pun kadang bilang maaf ya adab. Ya, kita juga nggak tahu apa kok langsung bilang gitu, sering bilang kasih tahu dulu. Awal-awal di sini mafia adab, apa mafia adab itu? Ternyata nggak ada adab. Nggak punya adab ya. Insya Allah kita kalau udah keluar dari pesantren, kehidupan kita juga Bakal beda, pasti bakal bakal beda. lebih rawan. dewasa, Tapi juga lebih terawat. Tapi rawan juga tau, misalnya kalau kita udah gak di pondok, gak ada perlindungan, kita jauh bebas gitu. Apalagi misalnya udah lulus SMP atau SMA, pasti kayak kuliah di mana. Itu misalnya kamu lagi kuliah nih, misalnya atau SMA di mana negeri gitu, pindah ke negeri habis pondok, pasti banyak pergaulan bebas banget. Bebas banget. Nah, tapi nggak semuanya pondok itu diajarin adab. Nih, kemarin tuh ada pondok pesantren. Di sini juga di pesantren. Di daerah sini. Tapi bukan di SPIM ya, sini bukan. Itu juga cara pakaiannya mereka. Itu seperti SMA lain atau SMA lain. Jadi lebih bebas. Pakai lipstick lah. Pernah dengar? Pakai bedak. Bedak ya. Bloson apa pakai bloson? Itu pakai itu. Nah, pasti pakai gak sih lip tint dan merah pas kerudung itu gini. Iya, pasti. Jadi kelihatan sininya. Nah, kalau di sini kan kita diajarin bagaimana rapi. Gak boleh bermodel. Pakai ciput. Nah, di situ gak pakai ciput. Jadi itu rambutnya keluar. Emang mungkin dia sengajain. Kayaknya juga ketat. Dulu SD Ana tuh gini tau. SD saya tuh dulu punya adik kelas. Itu coba pakai jilbabnya tuh cuma segini doang. Jadi dari kelihatan cuma digini doang. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya jadi santri itu agak susah, tapi bagus gitu loh di masa depan, kayak manfaatnya tuh lebih baik. Faedahnya banyak banget. Iya, banyak banget. Bersyukur. Apalagi di luar sana masih banyak anak yang pengen mondok tapi gara-gara ekonomi keluarganya. Iya. Ya, itu deh. Ada pun juga yang nggak sekolah nggak sih, tapi tetap kayak imannya lebih kuat daripada kita. Kerja. Langsung kerja ya, kayak kecil-kecil langsung kerja, kayak buat ngebutuhin misalnya kebutuhan adiknya, misalnya orang tuanya udah pergi gitu, udah gak ada, pasti langsung kayak kerja paksa gitu. Jadi gimana nih, SMA-nya mau lanjut jadi santri atau enggak? Insya Allah pasti ya, ada enaknya ada enggaknya, tapi kayaknya lebih Udah jalanin aja ya. Yang penting jalanin aja udah, mau enak mau enggak. Apalagi cuma sekali loh di hidup. Ini kesempatan seumur hidup loh. Iya, jarang tau ada yang dapat kesempatan. Pasti kalau jadi santri juga guys, hebat guys. Misalnya kamu anak pondok ya, wah keren banget gitu. Pasti kayak iya aku anak pondok, kayak pede, kayak ngerasa paling bisa, kayak mandiri, berpendirian tanpa orang tua, kayak bisa jaga diri sendiri gitu loh, beda dengan yang lain. Awal sebelum masuk pondok tuh, wah ini gimana sih nih anak. Nah terus pas keluar pondok itu, jadi itu pandangannya orang lain kepada kita tuh positif, nggak negatif lagi ya. Oh ini ada gini, kayak gini pakaiannya gini, cara ini. Nomor satu ini bagaimana cara kita ngomong ke mereka. Nah itu apalagi di sini tuh kasar-kasar ya. Adab ya. Tapi lebih gimana sih misalnya menjunjung pondok itu, mau tetap lanjutin atau sampai kapan di pondok? SMP atau SMA? Ini kalau saya sama disuruh ayah saya disuruh sampai SMA. SMA. Kenapa? Mungkin pergaulan ini lumayan nih hafalannya. Hafalannya. Nah, sering. 10 juz ya.
Ya insyaallah. Amin. Nah, itu misalnya kalau kuliahnya kan udah langsung bebas itu bakal rasa jadi santrimu tuh bakal hilang atau gimana? Kayak berubah gitu, ada Ini perubahan. tergantung kita. Lingkungan, tergantung Kalau dari lingkungan. awal kita di sini, kalau niat ya pasti sampai mati pun kita bakal bawa. Tapi kalau ini cuma paksa orang tua, gak ada niat, ya udah ikut-ikutin semuanya aja di sini. Sama kayak apa sih? Sholat ya Jadi, misalnya. iya nggak ada manfaatnya. Kayak sholat, aku mau sholat nanti kena ikom dong. Nah itu pun kita percuma sholat tapi nggak dapat pahala kan. Sholat kayak- karena lillahi ta'ala, semua itu karena lillahi ta'ala, pasti itu di hati santri karena lillahi ta'ala. Tapi misalnya kita tuh kayak ngebawa yang sesuatu yang baik tuh, misalnya pernah ya itu mal sholat tiba-tiba disuruh terus jadi rajin sampai ke bawah, itu kan pasti ada orang kayak gitu kan, sampai kayak sih. kalau gak sholat tuh gak enak, kayak rasanya tuh lega banget ya. Iya. Kayak ada yang ganjel gitu loh, misalnya lagi perjalanan jauh itu gak ada kayak air tapi mau tayamum, Iya. cuma kayak apa ya, misalnya ada gejala atau kendala, kalau misalnya nggak bisa sholat, misalnya sakit atau sholatnya telat gitu, misalnya kalau di kodok, tapi rasanya kayak beda nggak sih? Iya. Kayak, Apalagi di sini kan ini diajarin Kayak- puasa terus Senin gak puasa, ya gak enak rasanya. Biasanya tuh puasa lihat temennya seneng puasa. Tapi tuh kata orang itu di mata orang sana, kok sepuasa ngapain sih puasa? Malah misalnya- haus. Apalagi itu juga di pondok kan tahu, awal-awal saya di pondok ini kan agak jarang puasa kan, jadi kayak puasa sunnah diwajibkan, jadi Senin sama Kamis diwajibkan. Iya, wajibkan. Agak kalau di rumah tuh kerasa banget hausnya. Nah, karena kebanyakan kegiatan di sini jadi gak kerasa lapar sama hausnya, kebanyakan tidur. tapi kebanyakan tuh katanya orang banyak kegiatan ngapain sih puasa, kan pasti haus lapar lah. Tapi tuh Tapi kita gak terasa, iya gak terasa sama udah sekali, tau. kebiasaan. Waktu buka langsung udah kayak bareng teman-teman berbareng, itu seru banget tau. Jadi Iya, kayak apalagi guyonan ya sama temennya ya. awal-awal cerita langsung kayak tiba-tiba Ngakak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas kamu langsung kaget. Masih udah murnu. Setelah itu Afan wis gitu. Apalagi di sini tuh seru banget pokoknya, insyaallah. Punya punya niatan buat jadi pengabdian. Nah ini yang tergantung ya, tergantung sempat. Bisa. Gimana nih? Udah selesai belum? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada. Beneran? Holas. Kelas. Jadi sekian dari Kami podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.